Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup dikelilingi banyak orang, tapi hati tetap terasa sepi? Inilah yang menjadi karma berat bagi mereka yang berkhianat dalam cinta. Perselingkuhan mungkin terlihat manis di awal, penuh dengan janji semu, perhatian palsu, dan godaan yang menggiurkan. Namun pada akhirnya, semua topeng itu akan jatuh satu persatu, dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang menusuk jiwa. Jadi judul kita kali ini adalah 10 hal yang terjadi saat karma kesepian menimpa tukang selingkuh. Kita akan membahas bagaimana pengkhianatan cinta berbalik menjadi penderitaan batin. Bagaimana orang yang dulu merasa di atas angin, akhirnya terjebak dalam sepi. Dan bagaimana setiap kehilangan menjadi pukulan yang tak bisa dihindari. Mari kita mulai. 1. Merasa kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintai. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Orang yang selama ini hadir dengan hati yang bersih, tanpa pamrih, dan selalu ada di saat sulit. Mereka tidak datang karena kebutuhan, atau karena ada sesuatu yang bisa mereka ambil dari kita. Mereka hadir karena cinta, karena ketulusan, karena keinginan untuk berbagi hidup dengan sepenuh hati. Ketika seseorang memilih jalan perselingkuhan, ia sebenarnya sedang menggenggam bom waktu. Mungkin awalnya terasa manis, penuh godaan yang seakan menutup logika. Ada perhatian baru, ada rasa penasaran, ada ilusi bahwa ini adalah cinta yang lebih indah. Namun pada akhirnya, ia akan menyadari bahwa ia telah mengkhianati cinta sejati yang paling murni. Cinta yang tulus itu tidak bisa digantikan. Ia tidak bisa ditukar dengan perhatian palsu dari seseorang yang hanya singgah sementara. Sekali dihancurkan, rasa percaya itu tidak akan sama lagi. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat untuk diperbaiki. Bayangkan seseorang yang dulu selalu ada, kini pergi tanpa kembali. Orang yang dulu dengan sabar mendengarkan setiap cerita, kini memilih diam dan menjaga jarak. Orang yang dulu dengan bangga menyebut namamu dalam doa, kini berhenti menyebutmu sama sekali. Kehilangan ini bukan hanya kehilangan pasangan, tapi kehilangan rumah batin tempat jiwa beristirahat. Di momen itu, tukang selingkuh baru akan sadar bahwa dirinya sudah menghancurkan sesuatu yang tidak ternilai, bahwa cinta yang tulus tidak bisa dicari begitu saja di luar sana, bahwa perhatian dari pasangan selingkuhan hanyalah fata morgana yang cepat menghilang, dan bahwa kehilangan orang yang tulus mencintai adalah kehilangan paling besar dalam hidupnya. Tidak ada lagi senyuman yang lahir dari hati yang bersih, tidak ada lagi pelukan yang mampu menenangkan jiwa, tidak ada lagi doa tulus yang dipanjatkan setiap malam. Yang tersisa hanyalah sepi, penyesalan, dan bayangan orang yang sudah pergi. Hidup mungkin tetap berjalan, tapi langkahnya tidak pernah terasa sama, karena ada bagian hati yang kosong dan tidak bisa lagi diisi. Kesepian menjadi teman setia yang selalu menghantui. Semakin hari, luka itu semakin terasa dalam. Kesetiaan yang dulu dianggap sepele, kini menjadi hal yang paling dirindukan. Dan penyesalan itu tidak pernah berhenti menggigit hati. Kesalahan terbesar tukang selingkuh adalah melepaskan sesuatu yang nyata demi sesuatu yang semu, fana, dan penuh kebohongan. Ia menukar ketulusan dengan nafsu, menukar cinta dengan ilusi, dan harga yang harus dibayar adalah kehilangan yang tidak bisa diganti. Cinta sejati hanya datang sekali dalam hidup. Tidak semua orang beruntung mendapatkannya. Dan ketika kesempatan itu disia-siakan, maka hidup berubah jadi padang gersang. Hidup yang penuh sesal, penuh rindu, penuh kesepian. Renungan untukmu di poin 1 ini. Hilangnya cinta yang tulus adalah karma paling menyakitkan, karena ia bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan rasa aman, rasa damai, dan rasa berharga. Dan luka itu akan selalu terasa, bahkan ketika waktu sudah lama berlalu. Kesetiaan adalah hadiah paling indah dalam sebuah hubungan. Namun saat dikhianati, ia akan pergi selamanya. Dan orang yang melepaskannya hanya karena nafsu sesaat akan mengerti betapa bodohnya ia telah menghancurkan segalanya. Kesepian yang datang setelah pengkhianatan bukan kebetulan.
Itu adalah balasan yang adil dari kehidupan, karena apa yang dirusak dengan tangan sendiri akan kembali sebagai beban yang tidak bisa dihindari. 2. Pasangan selingkuhannya pergi dan meninggalkan luka baru. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh tukang selingkuh. Mereka mengira bahwa pasangan selingkuhan akan selalu ada untuknya, bahwa hubungan terlarang itu bisa memberi kebahagiaan jangka panjang. Padahal kenyataannya, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan jarang bertahan lama. Awalnya mungkin terasa indah, penuh gairah, dan menggetarkan. Ada perasaan baru yang seakan memberi kehidupan. Ada bisikan manis yang membuat hati terbuai. Namun semua itu hanyalah sensasi sesaat, bukan cinta yang sejati. Pasangan selingkuhan biasanya tidak benar-benar tulus. Ia hadir karena ada kebutuhan, karena ada keuntungan, atau hanya karena nafsu. Tidak ada ikatan batin yang kokoh, tidak ada fondasi kepercayaan yang dalam. Ketika situasi sulit datang, dialah yang pertama memilih pergi. Dan saat itu terjadi, tukang selingkuh merasa ditampar keras oleh kenyataan. Ia sudah kehilangan pasangan yang setia, yang tulus, dan yang selalu ada. Kini, ia juga ditinggalkan oleh orang yang selama ini dijadikan pelarian. Kehidupan cintanya hancur 2 kali, dalam waktu yang berdekatan. Yang paling menyakitkan adalah luka baru yang ditinggalkan. Luka yang lahir dari kepercayaan pada seseorang yang sebenarnya rapuh. Luka yang terasa lebih pedih, karena sadar telah mengorbankan cinta sejati demi sesuatu yang semu. Luka yang membuat hati terasa seperti runtuh untuk kedua kalinya. Kesepian itu kini terasa semakin dalam, karena ia kehilangan 2 hal sekaligus, cinta sejati dan pelarian. Dulu merasa punya banyak pilihan, kini tidak punya siapapun. Dan yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tidak bisa diisi lagi. Rasa kecewa itu menendap dalam-dalam. Malam-malam terasa panjang, penuh penyesalan. Kenangan akan pasangan sejati kembali menghantui. Dan kepergian pasangan selingkuhan membuat luka semakin suka sembuh. Inilah bentuk nyata dari karma kesepian. Apa yang diambil dengan cara salah tidak akan bertahan lama. Apa yang diperjuangkan dengan mengorbankan ketulusan akhirnya menghilang begitu saja. Dan yang tersisa hanyalah hati yang remuk tanpa arah. Hidup akhirnya jadi penuh pertanyaan. Mengapa ia begitu bodoh meninggalkan yang tulus? Mengapa ia mempercayai janji manis yang ternyata palsu? Dan mengapa ia kini harus hidup dengan luka yang berlipat ganda? Semua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari pengkhianatan yang dilakukan dengan sadar. Konsekuensi dari memilih kesenangan sesaat daripada ketulusan jangka panjang. Dan konsekuensi dari melukai hati orang yang benar-benar setia. Luka baru ini bukan sekadar luka cinta biasa. Ia lebih dalam, lebih menusuk, lebih sulit disembuhkan. Karena luka ini bercampur dengan penyesalan yang menyesakkan dada. Luka yang terus mengingatkan pada kesalahan yang sudah tak bisa diperbaiki. Pada akhirnya, pasangan selingkuhannya pergi tanpa peduli. Ia tidak menoleh, tidak menenangkan, tidak menyejukkan hati. Ia meninggalkan ruang kosong yang lebih gelap dari sebelumnya. Dan disitulah tukang selingkuh benar-benar merasa terpuruk. Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketika pasangan selingkuhan pergi, barulah disadari betapa rapuhnya hubungan terlarang, bahwa cinta yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah bisa jadi tempat bersandar. Semua hanyalah permainan sementara yang berakhir dengan luka. Dan luka itu akan lebih perih dari yang pernah dibayangkan. Orang yang mengkhianati cinta sejati demi pelarian akan kehilangan keduanya. Ia tidak hanya kehilangan pasangan yang tulus, tapi juga dikhianati oleh pasangan selingkuhannya sendiri. Inilah ironi yang harus diterima sebagai balasan. Karma kesepian datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi juga merasa hampa sepenuhnya. Tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada lagi cinta untuk diraih. Yang ada hanyalah ruang kosong penuh penyesalan. Maka jangan pernah tukar cinta sejati dengan kesenangan semu. Karena sekali kau memilih jalan pengkhianatan, jalan itu hanya menuju luka. Dan luka itu tidak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Sampai akhirnya yang tersisa hanyalah sepi dan air mata. 3. Tidak ada lagi tempat curhat yang benar-benar mau mendengar.
Salah satu luka paling dalam dari kesepian adalah hilangnya telinga yang mau mendengarkan. Dulu, ada pasangan yang selalu siap mendengar keluh kesah. Ada bahu yang bisa jadi sandaran saat hidup terasa berat. Ada ruang aman untuk jujur, tanpa takut dihakimi. Namun setelah pengkhianatan, semua itu lenyap. Pasangan yang dulu setia, kini memilih diam dan pergi. Teman yang dulu percaya, perlahan menjaga jarak. Karena luka yang ia buat terlalu dalam untuk bisa dipulihkan dengan cepat. Ketika ia ingin bercerita, ia bingung harus ke siapa. Saat ada masalah, tidak ada lagi yang peduli. Orang-orang mendengarnya hanya sebatas basa-basi. Tidak ada lagi ketulusan, tidak ada lagi keseriusan. Curhat bukan sekadar bicara, tapi butuh hati yang mau mendengar. Dan itulah yang hilang dari hidupnya. Setiap kata yang keluar terasa sia-sia. Karena tidak ada yang benar-benar ingin tahu apa yang ia rasakan. Kesepian pun semakin menusuk. Ia mulai menyimpan semua masalah sendiri. Malam-malam panjang ia habiskan dengan memikirkan beban hidup, tanpa ada tempat untuk menyalurkan keresahan. Kadang ia mencoba menulis, mencoba berbagi di media sosial. Tapi yang datang bukan empati, melainkan cibiran. Orang-orang hanya melihatnya dari sisi buruknya. Dan itu membuatnya semakin tertutup, semakin terisolasi. Padahal manusia tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Hati butuh didengar, jiwa butuh ditenangkan. Namun ketika karma kesepian datang, semuanya dicabut. Yang tersisa hanya ruang kosong, tanpa tempat berbagi. Orang-orang mungkin ada, tapi kepercayaan sudah hilang. Tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Setiap kata terasa berisiko jadi bahan gosip. Setiap cerita bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia pun semakin kehilangan rasa aman. Bahkan ketika ingin menangis, ia menahan diri. Karena tidak ada yang mau memahami, apalagi menguatkan. Yang ada hanya dirinya sendiri dan pikiran yang semakin kacau. Kesepian ini berat, karena bukan soal tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang peduli dari hati. Dan inilah bentuk karma yang paling terasa. Hilangnya kehangatan telinga yang tulus mendengar. Semakin lama, beban batin semakin menumpuk. Keresahan yang dipendam berubah menjadi gelisah. Rasa takut, rasa hampa, dan rasa bersalah saling bercampur. Dan ia hanya bisa berhadapan dengan dirinya sendiri. Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pengkhianat. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan ruang aman. Dulu ia menyepelekan orang yang setia mendengarkan. Kini ia sadar, tempat curhat itu lebih berharga daripada apapun. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kesepian terberat bukan saat tidak ada orang di sekitar, tapi ketika tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Ruang aman yang dulu ada, kini hilang karena pengkhianatan. Dan itu adalah luka yang menghancurkan dari dalam. Setiap orang butuh tempat bercerita, tempat menumpahkan isi hati. Namun kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Sekali dikhianati, luka itu sulit terobati. Dan inilah akibatnya, hidup penuh sepi tanpa telinga tulus. Karma kesepian mengajarkan bahwa kesetiaan itu mahal. Bahwa orang yang mau mendengarkan dengan tulus, tidak mudah dicari. Ketika sudah hilang, sulit sekali mendapatkannya kembali. Dan seringkali, hanya penyesalan yang tersisa. Hargailah orang yang bersedia mendengarkan dengan sabar, karena mereka adalah harta yang tidak bisa tergantikan. 4. Lingkaran pertemanan menjauh karena sudah tidak dipercaya. Ketika seseorang memilih untuk berselingkuh, dampaknya tidak hanya menghancurkan pasangan, dampaknya juga merambat ke lingkaran sosial terdekat. Sahabat, teman kerja, bahkan keluarga yang dulu dekat, mulai memandang dengan curiga. Karena sekali kepercayaan rusak, sulit untuk diperbaiki. Lingkaran pertemanan adalah tempat seseorang biasanya merasa diterima. Namun bagi tukang selingkuh, ruang itu perlahan menutup. Teman-teman yang dulu setia mendengar cerita, kini memilih menjaga jarak. Bukan karena benci semata, tapi karena rasa hormat sudah hilang. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam hubungan sosial. Begitu seseorang terbukti mengkhianati pasangan, teman pun jadi waspada. Mereka mulai bertanya-tanya, jika terhadap pasangan saja tega, bagaimana dengan teman?
Apakah rahasia mereka juga aman di tangan orang seperti itu? Perlahan tapi pasti, teman-teman mulai menyingkir. Undangan hangout berkurang, percakapan grup menjadi dingin. Seseorang yang dulu jadi pusat perhatian, kini dibiarkan di pinggir. Dan kesepian mulai menggerogoti dari arah yang tidak terduga. Rasa sakitnya bukan hanya karena kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan jejaring sosial. Tidak ada lagi obrolan ringan di malam hari. Tidak ada lagi tawa bersama yang bisa menenangkan hati. Yang ada hanya diam dan tatapan penuh penilaian. Teman dekat sekalipun bisa berubah menjadi asing. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena kecewa. Mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan seseorang yang membawa drama. Dan akhirnya, jarak semakin lebar, hingga tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Karena kesepian bekerja dengan cara halus. Ia tidak langsung menampar, tapi perlahan memisahkan seseorang dari lingkaran pergaulannya. Hingga suatu hari, ketika benar-benar butuh dukungan, tidak ada satupun yang hadir. Yang tersisa hanyalah hening dan rasa ditinggalkan. Di titik ini, seseorang akan merasakan betapa berharganya kepercayaan. Karena pertemanan tidak hanya dibangun dengan tawa, tapi juga dengan rasa aman. Sekali rasa aman itu hancur, hubungan berubah rapuh. Dan retakan itu seringkali tidak bisa diperbaiki. Kesepian yang lahir dari kehilangan teman berbeda dengan kesepian biasa. Kesepian ini membuat seseorang merasa ditolak oleh dunia. Setiap senyum terlihat palsu, setiap percakapan terasa hambar. Hati pun semakin terasing, meski berada di tengah keramaian. Bagi tukang selingkuh, hal ini adalah pelajaran yang pahit, bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak rumah tangga, tapi juga merusak nama baik. Akhirnya, mereka belajar dengan cara keras, bahwa teman sejati menjauh bukan karena benci, tapi karena kecewa. Bahwa hubungan sosial rapuh ketika diwarnai kebohongan, dan bahwa kesepian sejati lahir bukan hanya dari kehilangan cinta, tapi juga dari kehilangan kepercayaan banyak orang. Renungan untukmu di poin 4 ini. Pada akhirnya, tukang selingkuh harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa kesalahan pribadinya merusak semua ikatan sosial. Tidak ada lagi ruang aman, tidak ada lagi bahu untuk bersandar. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesunyian. Renungkanlah, menjaga kepercayaan jauh lebih berharga daripada menuruti nafsu sesaat. Karena teman sejati tidak datang setiap hari. Jika mereka menjauh, maka kehidupan akan semakin sepi. Dan kesepian itulah yang menjadi karma paling nyata. 5. Hidup terasa sepi meski dikelilingi banyak orang. Ada satu jenis kesepian yang lebih menusuk daripada saat benar-benar sendirian. Itulah kesepian yang muncul di tengah keramaian. Saat suara tawa orang-orang terdengar, tapi hati terasa kosong. Inilah yang sering dialami tukang selingkuh ketika karma mulai menimpa hidupnya. Mereka bisa berada di pesta yang ramai. Mereka bisa duduk di meja makan dengan banyak teman. Mereka bisa tampil seolah-olah bahagia di media sosial. Namun di dalam hati, ada kehampaan yang tidak bisa ditutupi. Karena mereka tahu, orang-orang di sekitarnya tidak benar-benar peduli. Sebagian hanya ikut hadir karena ada kepentingan. Sebagian hanya tertawa di permukaan, tanpa benar-benar menghargai siapa dirinya. Dan sebagian lagi mungkin bahkan tahu keburukan yang pernah ia lakukan. Karena kesepian ini bekerja dengan cara yang halus. Ia membuat hati sulit merasa nyaman meski ada banyak orang di sekitar. Ia membuat seseorang merasa terasing bahkan di lingkaran pertemanan sendiri. Dan perlahan, rasa itu menggerogoti batin tanpa bisa dicegah. Tukang selingkuh mungkin dulu merasa hebat karena dikelilingi banyak relasi. Ia merasa berkuasa karena ada banyak yang mau mendekat. Namun ketika kebenaran terungkap, aura itu memudar. Yang tersisa hanyalah bayangan bahwa tak ada yang benar-benar tulus. Kesepian ini berbeda dengan sekadar kurang teman. Karena jumlah orang tidak lagi berarti. Hati tahu mana hubungan yang palsu dan mana yang asli. Dan itulah yang membuat mereka merasa benar-benar sendirian. Mereka bisa menertawakan sesuatu bersama orang lain. Tapi di dalam hati, tawa itu hamba. Mereka bisa dikelilingi sanjungan, tapi batin mereka tahu, sanjungan itu kosong. Kesepian dalam keramaian adalah bentuk hukuman yang lembut tapi menyakitkan.
Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Ia mengikuti kemanapun langkah diambil. Ia bersemayam di dalam hati, bahkan saat semua lampu pesta menyala terang. Pada titik tertentu, tukang selingkuh mulai menyadari bahwa kesetiaan yang pernah ia buang adalah sumber kenyamanan jiwa, bahwa cinta yang dulu tulus adalah rumah bagi hatinya, dan kini rumah itu telah hancur karena ulahnya sendiri. Semua keramaian di dunia tidak bisa menggantikan ketenangan hati. Semua teman di luar sana tidak bisa menggantikan kehangatan satu cinta yang tulus. Dan semua pujian tidak bisa menutup rasa bersalah. Itulah kenapa kesepian ini terasa begitu menakutkan. Karena kesepian membuat seseorang hidup dengan dua wajah. Satu wajah di depan umum yang penuh senyum, dan satu wajah di dalam hati yang penuh sepi. Semakin ia berusaha menutupi, semakin nyata rasa kosong itu. Mungkin ada saat-saat di mana ia memandang sekeliling, melihat semua orang sibuk dengan hidupnya masing-masing, dan tiba-tiba ada rasa seperti tidak dianggap. Seakan dirinya hanyalah bayangan yang lewat tanpa arti. Kesepian ini bisa menghancurkan perlahan. Ia merusak kualitas tidur. Ia menimbulkan kecemasan tanpa sebab, dan lama-kelamaan bisa membuat seseorang kehilangan makna hidup. Hidup yang dikelilingi banyak orang tapi tetap terasa sepi adalah paradoks. Seseorang bisa terlihat penuh warna, padahal di dalamnya rapuh. Seseorang bisa tampak kuat, padahal sebenarnya hancur. Dan itulah ironi yang sering dialami tukang selingkuh. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang, yang membuat hidup hangat bukan jumlah orang di sekitar kita, tetapi siapa yang benar-benar tulus hadir untuk kita. Dan ketika ketulusan itu dihancurkan sendiri, kesepian pun datang sebagai karma, bukan dari luar, melainkan dari dalam hati sendiri. Kesepian dalam keramaian adalah cermin kehidupan. Ia mengajarkan bahwa hati tidak bisa dibohongi dengan topeng sosial, ketenangan tidak bisa dibeli dengan keramaian, dan cinta tulus tidak bisa digantikan dengan kesenangan sesaat. Jika kita masih memiliki orang yang benar-benar peduli, hargailah mereka. Jangan sampai kita mengusir mereka dengan pengkhianatan, sebab sekali hati mereka pergi, tidak ada yang bisa menggantikan. Yang tersisa hanyalah keramaian yang hampa. Dan pada akhirnya, setiap manusia butuh keintiman batin, butuh satu hati yang bisa dipercaya tanpa syarat, butuh satu pelukan yang tidak berpura-pura. Tanpa itu, hidup akan selalu sepi meski ramai di luar sana. 6. Tidak ada lagi perhatian hangat yang menenangkan hati. Ada satu hal yang sering diremehkan oleh banyak orang, bukan harta, bukan status, bukan pujian, tetapi perhatian kecil yang datang dari hati yang tulus. Perhatian hangat itulah yang membuat seseorang merasa hidupnya berarti. Tukang selingkuh mungkin dulu sering mendapatkannya. Ada seseorang yang benar-benar peduli pada keadaannya. Ada yang menanyakan kabar dengan tulus, tanpa maksud lain. Ada yang mengingatkan makan, atau sekadar bilang, hati-hati di jalan. Itu terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Perhatian hangat bisa meredakan lelah setelah hari panjang, bisa menjadi obat ketika hati sedang kacau, dan bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Namun setelah pengkhianatan, semua itu hilang. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Tidak ada lagi seseorang yang benar-benar memikirkan kenyamanan mereka. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan dingin. Mereka mungkin masih punya orang lain di sekitar. Mungkin ada pasangan baru yang sementara mengisi ruang kosong. Namun perhatian itu terasa berbeda. Tidak lagi lahir dari ketulusan, melainkan penuh syarat. Karma bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak langsung menghancurkan segalanya, tetapi ia mengambil satu demi satu hal yang paling bernilai, dan perhatian hangat adalah salah satunya. Ketika perhatian itu hilang, batin terasa gersang. Setiap pulang ke rumah, hati tidak disambut dengan kehangatan. Setiap kali sakit, tidak ada yang benar-benar peduli dengan tulus. Dan setiap kali lelah, tidak ada bahu yang bisa dijadikan sandaran. Disinilah kesepian menjadi semakin terasa. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena tidak ada lagi cinta yang murni menyertai langkah. Tidak ada lagi energi positif yang membuat hati tenang.
Tukang selingkuh akhirnya menyadari bahwa perhatian hangat itu tidak bisa dicari di sembarang tempat, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa digantikan oleh sanjungan dari banyak orang. Mereka bisa mendapat 1000 pesan dari orang lain, namun tidak ada yang sama seperti satu pesan tulus yang dulu mereka abaikan. Mereka bisa bersama banyak orang, namun tidak ada yang seindah satu pelukan jujur yang kini telah hilang. Perhatian hangat adalah hadiah berharga dalam hubungan. Ia bukan sekadar kata-kata manis, tetapi sebuah energi yang mampu menyembuhkan luka batin. Dan ketika hadiah itu pergi, kesepian berubah menjadi hukuman yang nyata. Hidup tanpa perhatian hangat terasa kering, seperti berjalan di padang pasir tanpa air, seperti malam panjang tanpa cahaya. Dan itulah yang dialami tukang selingkuh setelah karma menimpa. Pada akhirnya, mereka bisa saja dikelilingi banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar menenangkan hati. Sebab cinta yang tulus tidak datang 2 kali begitu saja, apalagi jika pernah dikhianati. Kehilangan perhatian hangat membuat mereka belajar bahwa pengkhianatan tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mematikan sumber energi jiwa, dan kerusakan itu sulit untuk dipulihkan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Perhatian kecil sering dianggap remeh dalam hubungan, padahal di sanalah letak kehangatan cinta. Ketika itu hilang, baru kita sadar betapa berharganya, dan penyesalan selalu datang ketika segalanya sudah terlambat. Karma kesepian mengajarkan satu hal penting, bahwa perhatian hangat bukan sekadar formalitas, melainkan bahasa cinta yang menjaga jiwa tetap hidup. Tanpa itu, hati akan terus merasa kosong. Jika hari ini masih ada yang peduli padamu, hargailah mereka. Akhirnya, setiap orang hanya ingin satu hal, dicintai dengan tulus, diperhatikan tanpa syarat, dan disambut dengan hangat saat kembali dari hari yang melelahkan. Tanpa itu, semua keramaian hanyalah kesepian yang tersamar. 7. Kesepian membuatnya sulit tidur dan mudah gelisah. Malam adalah waktu paling jujur. Ketika semua kesibukan berhenti, ketika suara dunia mulai meredup, hanya suara hati yang tersisa di dalam diri. Bagi mereka yang setia, malam bisa terasa damai. Ada pelukan yang menenangkan, ada doa yang dipanjatkan bersama, ada rasa syukur karena masih memiliki seseorang yang tulus. Namun bagi tukang selingkuh, malam justru menjadi hukuman. Kesepian merayap masuk tanpa bisa dihindari. Ranjang terasa luas tapi dingin, dan hati terasa kosong meski tubuh tidak sendiri. Sulit tidur menjadi bagian dari karma yang mereka tanggung. Mereka gelisah, memikirkan kesalahan yang pernah dilakukan. Bayangan orang yang dikhianati muncul begitu jelas, seolah mata hati menolak untuk terpejam. Mereka mungkin mencoba menutup mata dengan paksa, namun pikiran justru semakin gaduh. Ada rasa takut kehilangan, rasa bersalah, dan penyesalan. Semua bercampur menjadi racun yang menggerogoti jiwa. Tidur yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, berubah menjadi pertarungan yang melelahkan. Tubuh ingin tidur, tetapi hati menolak tenang, dan malam pun dihabiskan dengan resah. Kesepian membuat mereka sering terbangun tiba-tiba, kadang tanpa sebab yang jelas. Kadang karena mimpi buruk tentang pengkhianatan mereka sendiri, kadang karena hati yang terus merasa bersalah. Gelisah itu berlanjut di siang hari. Mereka mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah merasa tidak nyaman dengan apapun. Semua karena jiwa tidak mendapat ketenangan di malam sebelumnya. Inilah salah satu bentuk karma yang paling halus. Bukan berupa bencana besar yang terlihat orang lain, tetapi penderitaan batin yang hanya dirasakan sendiri, dan itu bisa lebih menyiksa daripada hukuman apapun. Mereka bisa tersenyum di depan orang banyak, namun ketika malam tiba, wajah itu berubah menjadi muram. Mereka bisa tertawa seolah bahagia, namun hati mereka tetap diliputi kegelisahan. Tidur adalah cermin jiwa. Jika hati bersih, tidur terasa ringan. Jika hati penuh beban, tidur akan terganggu. Dan bagi tukang selingkuh, tidur berubah menjadi neraka yang sunyi. Tidak ada lagi doa bersama sebelum tidur. Tidak ada lagi ucapan lembut, "Selamat malam," yang menenangkan.
Tidak ada lagi perhatian kecil yang menghangatkan hati. Yang tersisa hanyalah suara hati yang terus menuduh. Kesepian menjelma menjadi teman yang tidak diundang. Ia duduk di sisi ranjang, menatap tanpa henti. Ia mengingatkan setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Dan ia menolak pergi sampai hati benar-benar menyesal. Itulah mengapa mereka mudah gelisah sepanjang waktu. Karena hati yang kosong tidak bisa beristirahat. Karena cinta yang tulus telah hilang akibat pengkhianatan. Dan karena kesepian adalah bentuk karma yang tidak bisa ditolak. Pada akhirnya, tubuh mereka akan kelelahan. Mata merah karena kurang tidur. Pikiran kusut karena tidak pernah tenang. Dan hati semakin rapuh dari hari ke hari. Mereka mungkin bisa mencari pelarian dengan minuman, hiburan, atau pelukan sementara. Namun semua itu hanya menambah kosong. Karena tidak ada yang mampu menggantikan ketulusan yang telah hilang. Kesepian akan selalu menemukan mereka kembali, terutama di malam hari ketika segalanya sunyi. Disitulah mereka sadar bahwa kesalahan membawa konsekuensi. Dan konsekuensi itu bukan hanya kehilangan orang lain, tetapi juga kehilangan diri sendiri. Renungan untukmu di poin 7 ini. Tidur adalah anugerah yang sederhana, namun berharga. Ia hanya datang kepada hati yang damai. Dan akan pergi ketika hati dipenuhi kegelisahan. Inilah cara karma bekerja, dengan sunyi tapi tajam. Kesepian di malam hari adalah cermin jiwa. Bukan karena tidak ada orang di samping, tapi karena tidak ada lagi cinta yang tulus menyelimuti. Dan hati menolak untuk merasa nyaman. Akhirnya, manusia hanya butuh dua hal sederhana, tidur yang tenang, dan hati yang damai. Dan keduanya hanya mungkin jika hidup dijalani dengan setia. Tanpa itu, malam hanyalah penjara kesepian yang tak berujung. 8. Momen bahagia terasa hampa karena tidak ada yang tulus mendampingi. Bahagia sejati tidak lahir dari keramaian. Bahagia sejati tidak lahir dari pesta besar. Bahagia sejati tidak lahir dari banyaknya hadiah. Tetapi dari adanya seseorang yang tulus menemani di sisi kita. Itulah yang sering dilupakan tukang selingkuh. Mereka mengejar sensasi, godaan, dan pelarian sesaat. Namun lupa bahwa kebahagiaan butuh ketulusan, bukan permainan. Dan ketika ketulusan itu hilang, momen bahagia berubah hampa. Bayangkan sebuah perayaan ulang tahun, meja penuh kue, ruangan penuh tamu, musik terdengar riuh, orang-orang tertawa. Namun di dalam hati, ada kehampaan yang menusuk. Karena siapa yang benar-benar peduli, siapa yang tulus berharap kita bahagia, siapa yang tetap ada saat semua sorakan berhenti, pertanyaan itu menggema, tapi jawabannya kosong. Mereka mungkin pernah merasakannya dulu, ketika ada seseorang yang selalu ikut bersyukur, yang ikut tertawa tanpa iri, yang menangis bahagia hanya karena melihat kita berhasil. Namun setelah pengkhianatan, semua itu lenyap. Tidak ada lagi pasangan yang benar-benar hadir dengan hati. Tidak ada lagi teman yang yakin bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Yang tersisa hanya kehadiran orang-orang basa-basi. Karma kesepian bekerja dengan cara yang menyakitkan. Ia tidak merampas pesta atau keramaian. Ia tidak merampas harta atau penampilan. Ia hanya menghapus ketulusan dari lingkaran kebahagiaan. Dan tanpa ketulusan, setiap momen jadi hambar. Senyum terasa palsu, ucapan selamat terdengar formal, pelukan terasa dingin, dan tawa kehilangan makna. Karena hati tahu, tidak ada cinta sejati di sana. Mereka bisa mendapat ucapan dari ratusan orang. Namun yang mereka rindukan hanyalah satu suara. Suara orang yang dulu selalu hadir, tapi kini pergi karena dikhianati. Mereka bisa berada di pesta paling megah, namun tetap merasa sepi di tengah keramaian. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dipalsukan, dan hati tahu betul siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Pada akhirnya, kehampaan itu jadi bagian dari karma. Mereka bisa punya banyak alasan untuk tersenyum, namun di dalam dada selalu ada ruang kosong. Ruang itu hanya bisa diisi oleh ketulusan yang telah hilang. Kehampaan itu menjadi pengingat bahwa momen bahagia tidak berarti tanpa orang yang benar-benar peduli.
Dan bahwa cinta tidak berarti jika hanya permainan semu. Inilah penderitaan yang tidak terlihat dari luar. Orang lain mungkin mengira mereka bahagia. Orang lain mungkin iri melihat hidupnya penuh sorakan. Padahal batinnya menangis dalam kesepian. Karma kesepian bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang rasa hampa yang muncul bahkan di momen terbaik. Tentang tawa yang tidak lagi jujur. Tentang bahagia yang terasa kosong tanpa cinta sejati. Dan semakin lama itu berlangsung, semakin mereka sadar bahwa yang hilang bukan sekadar orang. Yang hilang adalah ketulusan yang tidak ternilai, dan itu sulit untuk kembali. Renungan untukmu di poin 8 ini. Bahagia sejati selalu butuh ketulusan. Tanpa itu, semua pesta hanyalah pertunjukan semu, dan semua momen manis hanya terasa kosong. Inilah yang akhirnya disadari terlalu terlambat. Karma mengajarkan dengan cara halus tapi tajam. Ia membiarkan momen bahagia hadir, tapi mengosongkan maknanya dari dalam, agar hati sadar bahwa cinta tidak bisa diganti dengan permainan. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang jumlah orang di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang benar-benar ada untuk kita. Satu hati yang tulus lebih berharga daripada 1000 basa-basi. Dan tanpa itu, hidup hanyalah panggung kosong yang sepi. 9. Rasa kesepian berubah menjadi penyesalan mendalam. Kesepian adalah pintu pertama, dan di balik pintu itu, ada ruang lain yang lebih gelap. Ruang yang penuh dengan bayangan masa lalu. Ruang yang bernama penyesalan. Pada awalnya, tukang selingkuh mungkin masih bisa menutupi. Mereka masih bisa tertawa bersama orang lain. Masih bisa bersandiwara seolah hidupnya baik-baik saja. Namun ketika kesepian semakin dalam, topeng itu mulai retak. Kesepian membuat pikiran mereka kembali ke belakang. Mereka mengingat momen-momen kecil yang dulu pernah ada. Perhatian yang mereka sia-siakan. Dan cinta yang mereka khianati dengan mudah. Semakin malam semakin sunyi. Semakin jelas bayangan itu. Bayangan tentang orang yang pernah mereka sakiti. Tentang senyum yang dulu menyambut mereka dengan tulus. Tentang tatapan yang kini tidak akan pernah kembali sama. Rasa sesat mulai muncul di dada. Bukan lagi sekadar sepi, tetapi luka yang dalam. Karena mereka tahu, kesalahan itu tidak bisa ditarik kembali. Dan kesempatan itu sudah hilang untuk selamanya. Mereka menyesali setiap keputusan bodoh. Menyesali kata-kata dusta yang pernah mereka ucapkan. Menyesali semua waktu yang mereka buang untuk kesenangan sesaat. Dan menyesali kepercayaan yang mereka hancurkan sendiri. Penyesalan ini berbeda dari sekadar rasa bersalah. Rasa bersalah bisa datang dan pergi, namun penyesalan adalah luka yang terus terbuka. Ia mengalir setiap kali hati dihadapkan pada kesepian. Inilah salah satu bentuk karma yang paling tajam. Kesepian tidak berhenti sebagai rasa hampa. Ia berubah menjadi cambuk batin yang menghukum tanpa ampun. Hingga akhirnya, mereka dipaksa menghadapi bayangan diri sendiri. Mereka mungkin mencoba mencari pelarian, namun setiap pelarian hanya berakhir pada kehampaan baru, dan kehampaan itu akan membawa mereka kembali pada penyesalan. Sebuah lingkaran setan yang sulit dihindari. Pada titik ini, mereka sadar satu hal, bahwa kesepian hanyalah pintu, dan penyesalan adalah penjara sebenarnya. Penjara yang tidak memiliki kunci pembebasan. Hidup terus berjalan, tapi hati mereka tetap terikat masa lalu. Mereka iri melihat orang lain yang bisa hidup damai. Mereka hancur ketika melihat kebahagiaan orang yang pernah mereka khianati. Karena semua itu mengingatkan pada apa yang mereka buang. Kesepian perlahan menghancurkan ketenangan. Dan penyesalan akhirnya menghancurkan harga diri. Mereka merasa kecil, tidak berarti, dan penuh penyesalan. Sampai akhirnya, hanya tangisan dalam hati yang tersisa. Karma tidak pernah terburu-buru. Ia memberi waktu agar mereka benar-benar merasakan akibatnya. Dan akibat terberat dari pengkhianatan adalah kesepian yang berujung penyesalan. Karena tidak ada luka yang lebih dalam daripada kehilangan cinta yang tulus. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kesepian adalah awal, penyesalan adalah akhir. Keduanya berjalan beriringan dalam hidup orang yang mengkhianati. Dan semakin lama,
Keduanya menghancurkan jiwa dari dalam, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain hampa. Penyesalan selalu datang terlambat. Ia muncul ketika kesempatan sudah tertutup. Ia muncul ketika cinta sudah benar-benar pergi. Dan saat itu, tidak ada jalan untuk memperbaikinya lagi. Jika hari ini masih ada cinta yang setia di sisimu, jagalah baik-baik. Jangan tunggu sampai kesepian mengajarimu dengan cara yang keras. Jangan tunggu sampai penyesalan jadi satu-satunya teman, karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak momen bahagia yang kita cari, tetapi tentang dengan siapa kita membaginya. Satu hati yang tulus jauh lebih berharga daripada 1000 godaan. Dan tanpa itu, kesepian akan berubah jadi penyesalan seumur hidup. 10. Pada akhirnya, dia merasa sendirian dan kehilangan arah hidup. Kesepian bukan hanya tentang tidak ada orang di sekitar. Kesepian juga tentang perasaan kosong yang menyelimuti hati. Saat semua orang menjauh karena rasa sakit yang pernah ditanamkan, tinggallah ia sendiri, menghadapi hidup tanpa pegangan. Awalnya mungkin ia masih merasa bebas. Bebas dari tanggung jawab, bebas dari ikatan, bebas melakukan apa saja. Namun kebebasan itu ternyata semu, karena tanpa ada yang peduli, hidup terasa tak berarti. Ketika bangun di pagi hari, ia tidak tahu harus apa. Tidak ada yang menyiapkan semangat, tidak ada yang menunggu kabar. Hari demi hari terasa membosankan, seperti berjalan tanpa tujuan di jalan yang gelap. Perlahan rasa itu berubah menjadi kehilangan arah. Ia tidak lagi tahu apa arti dari perjuangan hidupnya. Semua yang dulu tampak indah kini sirna, karena tak ada yang bisa dibagi, tak ada yang bisa dipercaya. Di tengah keramaian pun ia tetap merasa sendiri. Orang-orang mungkin ada, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Senyum-senyum palsu tak mampu mengisi hatinya. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang semakin dalam. Ketika ia mencoba mencari pelarian, justru semakin terjebak. Hubungan baru yang dangkal hanya menambah luka. Pergaulan kosong hanya membuatnya semakin letih. Dan pada akhirnya ia kembali pada kesendirian yang pahit. Rasa bersalah atas pengkhianatan di masa lalu menghantui. Setiap malam ia bertanya, kenapa dulu tidak menjaga yang setia? Kenapa lebih memilih nafsu sesaat daripada cinta tulus? Pertanyaan itu terus berputar, membuatnya semakin tersiksa. Kehidupan tanpa arah seperti kapal tanpa nahkoda, terseret arus ke sana kemari tanpa tujuan jelas. Ia ingin kembali, tapi jalan pulang sudah tertutup. Yang ada hanyalah penyesalan yang tak berujung. Di titik ini, kesepian berubah menjadi kebingungan hidup. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Ia kehilangan identitas yang dulu dibangun bersama pasangan, karena semua telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saat melihat orang lain bahagia bersama keluarga, ia hanya bisa diam dan menahan rasa perih, karena ia sadar ia tidak punya lagi tempat untuk pulang. Yang tersisa hanyalah dirinya dan kesendirian. Kesepian yang berkepanjangan membuatnya kehilangan motivasi. Bekerja terasa hambar, bergaul terasa kosong. Bahkan mimpi-mimpi yang dulu ia kejar terasa tak penting. Semua kehilangan makna, semua kehilangan arah. Itulah bentuk paling pahit dari karma kesepian. Bukan hanya ditinggalkan, tapi juga kehilangan diri sendiri. Hidup yang seharusnya bermakna, kini terasa hampa, karena pilihan buruk yang pernah ia buat. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kesepian yang datang akibat pengkhianatan bukan sekadar rasa sepi. Itu adalah teguran keras dari kehidupan, bahwa setiap pilihan yang salah pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu bisa menghancurkan makna hidup. Tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari pengkhianatan. Semua yang tampak manis hanya bersifat sementara. Pada akhirnya, kebenaran selalu menang, dan yang bersalah akan menanggung akibatnya. Kesendirian dan kehilangan arah adalah karma yang nyata. Itu bukan hukuman dari luar, tapi hasil dari perbuatannya sendiri. Hidup yang dulu punya arti, kini terasa kosong, karena ia sendiri yang merobohkan fondasi cinta dan kepercayaan. Renungkanlah betapa berharganya kehadiran orang yang tulus. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk menyadarinya.
Karena kesepian yang lahir dari pengkhianatan adalah siksaan panjang, dan tidak ada yang lebih menyakitkan selain kehilangan arah hidup. Kesepian adalah karma yang nyata bagi pengkhianat cinta, bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan diri sendiri. Tidak ada lagi ruang aman, tidak ada lagi ketulusan. Yang tersisa hanyalah hampa yang terus menghantui. Setiap poin yang kita bahas tadi, semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua. Pengingat yang keras, bahwa sekali mengkhianati, dampaknya bisa menghancurkan masa depan. Jika kamu pernah merasakan luka akibat dikhianati, semoga video ini menguatkan hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.